Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gini Sabita Tamika Dapi, NPM 1911040097 dari kelas 6D. Jadi pada kesempatan di video kali ini, saya akan menjelaskan ulang tentang subtense error. Jadi kan pada minggu sebelumnya itu kita udah membahas tentang salah satu subbab pada error analysis, yaitu subbab the descriptions of error. Nah, pada subbab itu kan kita udah mempelajari tentang banyak ya. Jadi ada error detection, describing error, locating error, error classification, error taxonomies, dan terakhir itu counting error. Nah, pada kesempatan di video kali ini kita akan membahas tentang subbab selanjutnya, yaitu subbab tentang levels of error. Nah, levels error itu dibagi menjadi 6, tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan bahas salah satunya aja ya, yang pertama, yaitu tentang substance error. Jadi, dalam subbab ini ada dua bagian kesalahan, yaitu misspelling atau kesalahan ejaan dan mispronounce, yaitu atau kesalahan ucapan. Baiklah, jadi kita akan membahas yang pertama dulu nih, tentang misspelling atau kesalahan ejaan. Jadi ada 3 penyebab kesalahan seseorang dalam menggunakan bahasa, antara lain yang pertama adalah terpengaruh oleh bahasa yang lebih dahulu dikuasai. Yang kedua adalah kekurangpahaman pemakai bahasa terhadap pemakaian bahasa yang dipakainya. Dan yang ketiga adalah pengajaran bahasa yang kurang tepat. Kemudian ada 4 jenis kesalahan ejaan, yaitu yang pertama adalah kesalahan tanda baca. Di antaranya yang paling sering digunakan adalah penggunaan tanda seru yang berlebihan. Jadi pada kaidah penulisan, tanda seru digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Contoh penggunaan tanda seru pada kalimat itu seperti jangan berisik, dan yang kedua dilarang buang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua adalah kesalahan tipografi. Kalau istilah ini tuh sering disingkat atau dijuluki dengan salah ketik atau salah cetak. Jadi kesalahan ejaan yang dibuat dalam pengetikan bahan cetak atau elektronik. Kalau secara historis, ini mengacu pada kesalahan dalam pengaturan tipe manual atau tipografi. Kemudian kalau secara teknis, istilah ini mencakup kesalahan karena kegagalan mekanis atau selip tangan atau jari, tetapi tidak termasuk kesalahan ketidaktahuan seperti kesalahan ejaan atau perubahan dan penyalahgunaan kata-kata seperti daripada dan maka. Kemudian, yang ketiga adalah kesalahan disleksia. Disleksia sendiri berarti kesulitan dalam mengolah kata-kata. Jadi, orang yang mengidap disleksia mengalami ketidakmampuan dalam membedakan dan memisahkan bunyi dari kata-kata yang diucapkan. Selain itu, orang yang mengidap disleksia memiliki kesulitan dalam menulis atau mengucapkan yang bunyi-bunyi yang mirip. Jadi, disleksia itu orang-orang yang kesulitan dalam mengolah kata-kata. Contohnya itu mereka bisa melakukan penambahan dalam suku kata atau addition, misalnya batu menjadi baltu. Kemudian menghilangkan huruf dalam suku kata atau omission, misalnya masak menjadi masa. Kemudian membalikkan huruf kata atau angka dengan arah terbalik dari kiri ke kanan. Information atau mirroring, misalnya dadu menjadi babu. Kemudian membalikkan bentuk huruf, kata atau angka dengan arah terbalik atas bawah atau reservoir, misalnya pap menjadi kakak. Kemudian yang terakhir, mereka bisa mengganti huruf atau angka substitution, misalnya lupa menjadi luga dan 3 menjadi 8. Jadi itu contoh-contoh kesalahan disleksia. Kemudian yang keempat adalah confusables. Confusables is an informal term for 2 or more words that are easily confused with one another because of similarities in spelling. For example, such as dessert and dessert, kemudian personal and personal, pronunciation like illusion and illusion, kemudian accidental and incidental, perspective and perspective, or meaning like imply and infer. Some are homonyms spelled the same but with the different meanings, or homophones, fair and fair, also spelled fallables, also called confusable words and confusing words. Jadi confusables itu adalah
istilah informal untuk dua kata atau lebih yang mudah dikacaukan satu sama lain karena kesamaan ejaan. Kemudian selanjutnya yaitu mispronounce atau kesalahan pengucapan. Penggunaan kata-kata baru kadang membuat orang tidak mengerti sebagian arti dari sebuah kalimat utuh. Jadi contohnya itu penggunaan kata mispronounce-nya itu seperti pada kata castle. Seperti juga huruf K, huruf T seringkali tidak dibunyikan dalam bahasa Inggris, terutama jika terletak di tengah-tengah. Misal di tengah-tengah kata gitu. Jadi castle itu diucapkan castle, bukan castle. Jadi T-nya itu nggak dibaca. Kemudian aturan ini juga berlaku untuk listen, not listen, fasten, not fasten, dan whistle, not whistle. Kayak gitu. Jadi kalau contoh mispronounce itu biasanya kesalahan pengucapan. Contohnya itu kayak gitu, huruf T itu tadi nggak usah dibaca. Jadi cuman castle, listen, fasten, and whistle. Kayak gitu. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi di subbab substance error ini. Saya meminta maaf jika terdapat banyak kesalahan pada video ini. Thank you very much for your attention. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.